Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 berasal dari Kabupaten Aceh Tamiang. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, kemudian coachee, dan coach. Saya Ari Gunawan berasal dari SMA Negeri 2 Tamiang Hulu. Bersama saya Farida Ginting berasal dari SD Negeri Sukamulya. Dan bersama saya Islamiati dari SMA Negeri 3 Karangbaru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ari hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Ari, nanti akan mengadakan coachingnya hari ini ya? Insyaallah ya, Bu. Nah, sebelum melakukan coaching nih Pak Ari, proses coaching itu ada beberapa hal yang ingin akan saya pertanyakan kepada Pak Ari. Boleh ya? Boleh. Nah, nanti kan Pak Ari saat proses coaching, Pak Ari sebagai coach dan ada coachee. Nah, nanti akan saya amati nih Pak Ari dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik begitu. Rubrik penilaian coaching begitu Pak Ari. Nah, seperti nanti di dalam rubrik itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum, kemudian apakah Pak Ari ini sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu, sudah sesuai dengan kata kunci yang akan nanti Pak Ari ucapkan. Coaching nanti ini akan saya dengarkan juga responnya atau jawaban dari si coaching begitu Pak Ari. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Ari sampaikan begitu Pak. Nah, jangan lupa Pak Ari harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching yang ya ini kita tentang kemitraan begitu Pak. Nah, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, untuk yang pertama nih Pak Ari, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Ari kembangkan begitu dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, untuk coaching saya itu pastinya tentang kompetensi inti. Jadi itu tentang kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan mungkin satu lagi mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada hostnya. Oke, baik Pak Ari, luar biasa ya Pak Ari. Nah, jadi Pak Ari ingin mengembangkan 3 kompetensi begitu ya Pak Ari ya? Ya. Jadi Pak Ari itu terdiri dari pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif gitu ya Pak Ari ya, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu ya. Nah, di antara ketiganya ini, mana yang secara spesifik Pak Ari yang dapat Pak Ari kembangkan atau yang ingin Pak Ari lakukan untuk diobservasi? Jadi mungkin dari ketiga itu ya. Yang lebih spesifik itu saya lebih mendengarkan aktif Bu, terus mengajukan pertanyaan. Jadi intinya dua itulah yang lebih spesifiknya. Oke, baik Pak Ari. Nah, jadi ada dua nih Pak Ari ya yang ingin Pak Ari kembangkan begitu kan? Yang secara spesifik ini yang ingin Pak Ari observasi yaitu mendengarkan aktif. Ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu ya Pak Ari ya, kepada coachee nantinya. Nah, kira-kira Pak Ari, indikator tercapaiannya itu seperti apa Pak Ari? Jadi kalau dibilang indikatornya itu yang didapat dari coaching ini, saya ingin coachnya itu mendapatkan solusi permasalahan yaitu dengan cara menyelesaikan permasalahannya dengan mengetahui cara-caranya, terus mengetahui langkah-langkahnya. Oke, begitu Pak Ari ya, baik sekali Pak Ari. Nah, Pak Ari, indikator ketercapaian kompetensi pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi agar
permasalahannya begitu ya Pak Ari ya. Baik Pak Ari, terima kasih atas jawaban Pak Ari. Silahkan Pak Ari lakukan proses coaching nanti ini dengan coaching, lakukanlah dengan sebaik-baiknya begitu Pak Ari ya. Dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita akan ngobrol lagi Pak Ari. Jadi silahkan Pak Ari memproses proses coaching ini. Silahkan Pak Ari, semangat. Baik. Terima kasih, Bu. Oke. Firwan. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Pak Ari. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Ari gimana kabarnya? Sehat juga, alhamdulillah hari ini sehat. Saya dengar-dengar kemarin atau kapan ada hubungi saya? Apa saya? Ya 2 hari yang lalu lah Ya. gitu. Ada masalah apa kira-kira kok ada perlu apa gitu telepon saya tuh? Iya Pak Ari. Jadi kan saya hubungi Pak Ari ada sedikit permasalahan lah yang mau dibincang-bincang sama Pak Ari. Pak Ari ada waktu nih. Bang pas memang kalau itu nggak saya angkat HP ya. Jadi pas ngomong kayak gini adalah waktu banyak nih. Jadi silakanlah Bu Is kalau mau ngomong apa boleh. Iya. Jadi kan ada sedikit permasalahan lah di sekolah. Jadi saya berharapnya bisa sharing sama Pak Ari, terus bisa menemukan solusi lah, gitu ya kan. Nah, jadi gini Pak, di sekolah saya, kebetulan kan saya wali kelas nih, kelas 10. Jadi ada siswa saya nih yang sering tidak hadir ke sekolah Pak. Ya, misalnya dalam seminggu tuh ada libur 3 hari, kadang 2 hari. Nah, tapi nggak pernah full gitu dalam seminggu tuh hadirnya. Itu untuk semua guru atau hanya guru-guru tertentu atau nggak hadirnya itu ke siapa aja atau pukul rata lah nih? Kalau berdasarkan saya lihat di absen kelas gitu kan, dia sama sih sama semua guru dipukul rata aja. Jadi termasuk sama wali kelas juga? Kalau sama saya masuk Pak di jam saya. Jadi kalau kita tengok lihat guru juga lah dia tuh. Ya bisa jadi mungkin karena saya wali kelasnya nih dia berani, ya? Jadi ya nggak berani. Harus hadir kan gitu, takut nih dicek atau apa kan gitu. Jadi dia itulah Pak, kemarin itu udah saya cek absen ya kan, absen kelas, banyak liburnya. Terus guru-guru pelajaran lain juga ngomong ke saya nih, Bu, si A nih sering nggak hadir sama saya. Kayak guru lain juga gitu. Itu udah maksudnya udah ibu pertama tadi kan ibu ngecek absennya, terus ada ibu-ibu tanya sama guru pelajarannya lah gitu kan, berarti dapatlah satu kesimpulan bahwasanya nih anak nih memang gak hadir lah nih ya. Iya betul Pak. Itu udah ibu konsultasi misalnya ibu solusi yang apa yang udah ibu untuk anak itu gimana tuh biar supaya anak itu ya tidaknya maulah dia ke sekolah gitu. Jadi kan Pak, saya udah manggil siswa tersebut nih, ya kan, udah saya tanyain. Nah, kalau ditanya, dia jawabnya kemarin sakit Bu, ya kan. Terus berapa hari yang lalu nggak hadir, nggak ada kendaraan. Nah, seperti itu. Terus ada lagi sehari lagi ditanya lagi kenapa nggak hadir, telat bangun. Jadi udah kita panggil, terus diceklah kembali besok keesokan harinya gitu ya kan. Besoknya sekolah. Terus berapa hari kemudian udah libur lagi, nggak sekolah lagi kan gitu. Jadi nyari udah dipanggil, udah dinasihatin, besok sekolah. Terus 3 hari kemudian udah libur lagi. Itu kalau misalnya ibu tanya sama kawan-kawannya tuh, ada ibu misalnya tanya sama kawannya kenapa nih nggak datang, atau di jam-jam tertentu
keluar keluar setelah dia hadir ke sekolah. Tapi di jam guru ini aja yang nggak hadir gitu ya. ah. Enggak Pak, dia kalau memang nggak hadir dari pagi, pagi. dari pagi terus memang udah nggak masuk gitu. Istilahnya bukan cabut lah ya. Bukan cabut, memang nggak masuk dari awal paginya. Kawan-kawannya kadang-kadang ada saya tanya, ada nampak si ini? Nggak ada Bu, katanya. Gitu ya kan. Jadi rencana saya kan Pak, nah saya mau berkunjung ke rumahnya nih. Mau datangi ke rumahnya, saya mau tanya sama orang tuanya, kenapa si anak ini nggak hadir ke sekolah atau sering nggak hadir kan gitu. Siapa tahu takutnya maksudnya gini, orang tuanya dari rumah ini tahunya anaknya sekolah ya kan, ternyata anaknya nggak sampai ke sekolah kan gitu. Nyangkut di jalan gitu Iya, nyangkut di jalan ya kan. Itu ibu rencana ini kan mau pergi ke orang berkunjungan itu bawa apa ibu sendiri atau bersama misalnya sama guru BK atau sama siswa atau sama guru lain gitu? Saya rencananya datang ke rumahnya itu sama guru BK. Guru BK ya? Guru BK kan. Sekalian apa ya? Visit ya? Visit. Iya. Jadi gitu kan. Karena saya gitu Pak, saya jadi kan ketemu orang tuanya, tanya, terus sekalian minta kontak orang tuanya. Nah, jadi kalau misalnya si anak nih nggak hadir, langsung telepon ke orang tuanya, tanya ya kan, Bu, anaknya sekolah atau enggak? Kan kita sama-sama tahu gitu ya kan. Jadinya ada kerjasama antara guru dengan orang tua murid. Nah seperti itu Pak. Jadi ibu kan rencana mau cari solusinya ke rumahnya, terus intinya ibu ke rumahnya itu minta nomor kontak orang tuanya atau nomor orang yang bisa dihubungi ya. Nah, jadi kalau nanti anak itu tidak sekolah, berarti tinggal telepon aja orang tuanya. Memang benar nggak dia ada di rumah kan gitu. Memang. Kalau tiba-tiba nanti misalnya jadi kan inti dari ibu itu ke sekolah minta nomor HP itu inti dari kunjungan ke sekolah tuh kan. Ke rumahnya Pak. Ke sekolah ya lah, ke rumahnya kejumpain orang tuanya kan minta nomor HP supaya kalaupun dia kemana-mana, bilanglah kemana-mana, apakah dia ke sekolah, itu waktu jadi tinggal telepon lah ya. Iya Pak, telepon. Jadi kalau seandainya tiba-tiba yang dia nih nggak hadir, nomor kontaknya itu nggak bisa dihubungin. Ya pula ya Pak ya. Ya mungkin bisa sharing kembali sama orang tuanya, ya kan? Nah, dihubungi balik. Mau minta nomor tetangga juga, nggak ada rumah. Jadi planning saya Pak, kalau memang orang tuanya atau handphonenya rusak kah atau apa gitu kan mungkin di sekeliling rumahnya itu ada saudaranya, ada keluarganya yang lain ya kan. Jadi saya bisa minta kontaknya juga. Yang penting tujuan datang ke rumah itu udah jelas gitu. Kabarin kalau si anaknya itu jarang hadir ke sekolah. Kadang-kadang kan kok orang tua ini kan nggak tahu Pak, taunya anaknya dari rumah sekolah aja nih gitu. Ternyata nggak sampai gitu ya. Waktu ibu ke rumah tadi memang nggak sekolah dari rumah atau nyangkut di jalan? Waktu ibu berkunjung, hasil dari yang mau bincang-bincang sama orang tuanya lah. Jadi kalau menurut saya tuh rencana ibu itu berkunjung ke rumahnya itu untuk mencari solusi seperti tadi itu agar anaknya itu mau hadir itu udah bagus lah. Jadi kalau harapan ibu tuh? Harapan saya sih ya anak tersebut terus tetap sekolah kan gitu. Siapa tahu kan dengan kita berkunjung ke rumahnya si anak lebih sadar gitu ya kan. Kalau kita juga masih peduli sama dia kan seperti itu.
Terus juga saya Pak pantaulah setiap hari gitu kan. Pantau di sekolah memang dia hadir atau enggak. Kalau memang enggak hadir baru kita hubungi orang tuanya kan, tadi udah ada minta nomor HP-nya kan, seperti itu. Itu kasus yang tadi itu udah ibu lapor apa udah tahu Kepsek atau udah tahu saya wakil? Belum Pak, Belum ya? masih saya wali kelasnya sama guru BK, Guru BK aja. biar kami Baik Pak Ari, alhamdulillah tadi proses mengcoachingnya sudah selesai ya dan berjalan dengan lancar begitu Pak Ari kan? Alhamdulillah Bu, observasi tadi bersama coaching sudah ada sedikit pertanyaan dari beliau lah kepada saya gitu. Baik, alhamdulillah ya Pak Ari ya. Nah, setelah melakukan observasi tadi Pak Ari bersama Koci, Bapak sebagai coach, ada sedikit pertanyaan begitu Pak Ari yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang didapatkan pada saat mengcoaching terkait? Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Bu. Iya, gimana Pak Ari kabarnya hari ini Pak Ari? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak Ari ya. Gini Pak Ari, kemarin kan Pak Ari sempat hubungi saya tuh, katanya Pak Ari ingin berbincang begitu Bu. Ya, Nah, kalau boleh tahu apa yang ingin Bapak sampaikan? Jadi kemarin itu memang ada menghubungi ibu, cuman yang mungkin ibu nggak angkat telepon, jadi pas lah mungkin ini jumpa dengan ibu, mungkin kalau yang mudah-mudahan ibu ada waktunya nggak ada. Insya Allah Pak Ari, saya ada waktu ini, kebetulan lagi senggang ini Pak. Jadi gini, saya ingin sharing lah Iya Pak. sama ibu dengan permasalahan yang mungkin saya hadapi di sekolah atau di tempat kerja saya. Iya baik Pak. Jadi ya harapan saya kalau sudah ngomong dengan ibu yang mendapatkan ide atau solusi yang tepat nanti dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah saya. Oh gitu Pak. Baik Pak. Kalau boleh saya tahu kan Pak, kira-kira permasalahan apa ya Pak yang sedang Bapak hadapi? Jadi kan ibu saya lihat kan masalah itu benar masalahnya itu gimana saya bilang Bu? Di sekolah saya kan sebagai wakil guru. Oh, iya, Pak. Jadi saya itu menghadapinya itu yang menghadapi guru. Jadi ada masalah dengan guru lah gitu ya. Jadi ada guru di sekolah saya gitu Pak. Iya Pak. Guru di sekolah saya itu ini saya dapat info juga nih. Iya. Info dari guru piket lah saya bilang kan. Oh gitu. Guru piket bahwasanya kan diinfokan dari guru piket bahwasanya guru ini jarang masuk ke kelas atau bukan jarang masuk, dia jarang tepat waktu. Oh seperti itu. Jadi jarang tepat waktu masuk. Kalau dia ke sekolah itu dia sering masuk nih. Sekolah datang ya. Dia sekolah datangnya sering tepat waktu lah, misalnya jam 7.30 masuk dia sudah ada. Jarang dia telat. Oke. Yang telatnya masalahnya dia telatnya itu masuk kelas. Oh seperti itu. Jadi misalnya kita bilang dia di hari Rabu, bilang hari Rabu itu ada jam, kita bilang jam 9 lah. Nah, jam 9 dia nanti masuk atau paling cepatnya itu jam 9:15 paling cepat. Bisa-bisa kadang-kadang jam 9 udah mau 10 menit atau 20 menit mau habis jam baru masuk. Oh seperti itu. Oke. Tapi kan itu saya dapat infonya dulu masih sama piket. Oh iya. Nah, jadi dapat sama piket. Terus piket ini sudah ngomong ke guru tersebut. Oke. Jadi ngomong guru tersebut. Jadi waktu ditegur marah. Guru tersebut. Guru yang tadi ya saya nggak menyebutkan nama menjaga kode etik jurnalistik. Iya benar sekali. Jadi marah sama nanti Bu kalau kita bilang gitu. Oh iya.
lawak. Cepet coba. Dia udah tahu. Lari. Ustaz Somad di mana? Gak ada urusan sama Ustaz Somad. Gak ada Ustaz Somad. Ngapain dia bawa Ustaz Somad? Yang ada skrip itu gak ada Ustaz Somadnya kok. Jadi Pak, oke Pak. Jadi gini Bu, saya kan dapat info itu dari guru piket. Iya, Jadi Pak. sudah ditegur, ya kan? Udah ketawa lagi loh. Ketawa. Lari gak lucu. Udah gak betul berkasus. Balik dah. Nah, Oke Pak, jadi kasusnya itu. jadi dari luar dulu belum. Oh, iya. Jadi Wan, saya nengok itu dapat info dari guru piket. Kan? Iya, Jadi baik. sudah ditegur nih, sudah ditegur sama guru piket. Jadi jawaban guru tersebut Iya. ya kalau kita bilang apa urusan lu? Gitu. Oh, seperti itu. Nggak ada urusan sama piket. Mm-mm. Suka-suka aku lah. Itulah bahasa kasarnya kalau kita simpulkan seperti itu. Jadi ya guru piket itu yang laporan sama ke saya lah karena saya mau kurikulum. Kurikulum, benar sekali. Jadi dia lapor seperti itu. Jadi ya besok nggak mau lagi dia urusannya terserah. Mau dia masuk mau nggak masuk ya guru piket udah nggak mau lagi, nggak mau urusan lagi. Oke. Tegur lagi. Jadi kan itu kan masalah seperti itu. Oke. Jadi saya ini kan nggak lah mengambil langsung apa yang dibilang piket itu. Iya, Jadi benar. saya beberapa minggu itu setelah dapat laporan itu kan Iya. saya cari info dulu, cari info misalnya dari kawan-kawan guru lain, Iya, gitu Pak. kan guru yang masuk di situ. Terus terakhir saya panggil beberapa siswa di kelas itu. Iya. Jadi saya panggil, ternyata benar. Oh, Laporan dari piket yang tadi yang marah-marah udah sampai marah-marah itu benar. benar ya. Bahwasannya bapak tersebut masuknya itu telat-telat. Oh, Yang paling cepat itu pun ya saya bilang tadi saya bilang iya. jam 15 menit sudah berjalan baru itu pun kalau bisa dibilang berapa kali. Seperti itu. Nah, jadi kan begini Pak Ari, saya dengar dari kasus Bapak ini kan udah maksudnya dari perantara orang begitu kan Pak. Nah, saya ingin tahu nih Pak Ari, kira-kira Pak Ari ini sudah cari belum apa sih penyebab yang menyebabkan guru itu datang tapi telat masuk ke kelas, kemudian udah telat kemudian punya seperti temperamen begitu kan. Kira-kira Pak Ari sudah cari belum apa penyebabnya? Oh ya, jadi kan masalah seperti itu. Iya. Jadi kita bilang memang guru itu ya betul. Kalau kita bilang guru senior di sekolah ya sama saya juga ya lebih senior dia. Iya. Jadi kan rencana yang ibu bilang tadi itu kan saya memang mau saya buat gitu, mau saya ya nggak saya tegur juga nih. Iya. Karena kan kalau kita tegur sama kan kalau kita setelah pembelajaran sama guru kan udah dewasa. Iya. Ya, jadi rencana saya itu saya panggil dulu guru tersebut. Iya. Jadi saya panggil. Ini kan kalau kayak saya bilang beberapa hari lagi kan mau habis semester nih. Iya. Jadi udahlah biarkan dulu habis semester ini udah dapat saya info semua pas nanti mungkin seminggu lagi kan awal bulan nanti kan sudah masuk ujian itu kan waktu kosong. Karena saya mau saya ajak ngopi dulu. Ya ajak ngopi di ruangan itu. Oh begitu. Ajak ngopi, ya duduk santai lah. Duduk ngopi santai, terus itulah saya ngomong. Terus nanti saya akan memerankan dengan capsek. Jadi saya duduk kira-kira 10 menit atau 15 menit. Nanti datang capsek. Jadi datang capsek, di pura-pura ini bahwasannya pura-pura capsek itu kami nggak tahu nih. Ya, Posisi kami tidak terencana gitu. Ya, Tapi saya sudah menginfokan ke capsek supaya seperti itu. Jadi nanti capseknya datang langsung bilang, oh pas sekali
lagi duduk berdua nih, ada guru senior pula di sini, terus ada Pak Ari sebagai kurikulum yang mau nanya-nanya masalah hasil pembelajaran di semester inilah. Sekaligus nanti nanya nyinggung masalah kesepakatan kelas. Kalau siswa kan kita buat kesepakatan, jadi kan kesepakatan sekolah istilahnya, kesepakatan bersama guru-guru. Nanti yang nanya itu nggak saya, yang nanya itu melalui capseknya, yang istilahnya nggak langsung duduk ke bersangkutan. Jadi pernah ngomong diskusi sama. Jadi yang paling ini kita melus ini dan Pak itu seperti itu. Itulah mungkin solusi yang pendekatan yang ingin saya terapkan untuk ke guru senior inilah nih, guru saya bilang gitu. Seperti itulah Bu. Luar biasa Pak Ria, rencana yang akan Bapak terapkan nantinya begitu. Nah, saya juga sangat setuju sebetulnya rencana yang Bapak akan terapkan itu, artinya Bapak itu tidak menyudutkan begitu ya kan. Nah kemudian kan dari rencana yang akan Bapak terapkan itu pastinya ada harapan yang akan Bapak inginkan.